Tak sur kau skip. Masuk, masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 Timotius 4 ayat 1 sudah pernah baca dulu? Udahlah cinta. Udah aku baca semua kitab loh. Mulai dari perjanjian lama ya kan, Kejadian sampai Maleakhi, perjanjian baru Matius sampai dengan Wahyu. Ku baca, ku pahami apa isinya, apa artinya, apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, begitu cinta. Jadi kita nggak boleh menyimpulkan sesuatu hanya dari satu ayat seperti ini, nanti salah sasaran, dia salah kaprah jadinya ya kan. Jadi minimal 1 chapter atau 1 pasal itu kita baca supaya kita bisa memperoleh informasi apa atau pesan apa yang disampaikan oleh si penulis. Seperti Timotius ini tulisan atau surat Paulus kepada Timotius, apa yang diinginkannya. Jadi teman-teman, perjanjian baru itu hampir separuh tulisan dari Paulus, mulai dari Roma, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, itu semua tulisan Paulus. Ada yang kepada jemaat secara umum, ada yang kepada pribadi seperti Timotius dan Titus itu kepada pribadi gitu. Jadi kalau kita sudah membaca semua ini, apa sih sebenarnya keinginan Paulus ini? Kok hampir separuh ini di perjanjian baru ini adalah tulisan Paulus gitu. Dibacalah ya Roma sampai dengan Ibrani, itu tulisan Paulus itu semua. Ya pesannya agar umatnya, agar jemaat-jemaat tetap setia dengan pengajaran Yesus, ajaran kasih, ajaran yang baik-baik. Nah, cuman ada hal yang sangat berbeda, yang sangat esens, yang membedakan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Apa? Di Matius 5 disebutkan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan ataupun merubah hukum Taurat, justru untuk menggenapinya. Hukum Taurat itu harus tetap berjalan, ya kan? Justru Paulus merubahnya, meniadakannya, membatalkan sunat, mengatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang haram di muka bumi ini. Semua ciptaan Tuhan itu baik, kau makanlah itu asal kau rebus, nggak asal kau doakan ya. Itu dia. Nah, jadi itu yang sangat berbeda. Ajaran Yesus agar kita tetap setia, hanya beribadah hanya kepada Bapaknya, hanya kepada Allah ya. Ajaran Paulus bahwa Tuhan kita itu menjadi Yesus, gitu dia. Itu perbedaannya yang sangat signifikan, yang sangat justru yang sangat core, yang sangat inti. Nah, jadi cinta, ya, jangan kau pikir aku tuh pindah agama karena aku nggak pernah baca Alkitab. Aku baca itu semua ya. Masing-masing lah kita dengan keimanan kita. Kalau kau setia dengan ajaran-ajaran Paulus, ajaran itu ya, mari silahkan, gak ada yang melarang. Aku setia dengan ajaran paham yang sudah kuimani saat ini. Thank you. Mami, acuérdate de mi cara porque yo voy a ser el número 1. El número 1. Bebé. Loco. Tu mujer una perra. Hati-hatilah kau Butet, jangan menghujat Roh Kudus. Hukumannya ngeri kalau Tuhan Yesus murka. Bah, gimana menghujatnya Namburu? Yang mana maksudnya? Tapi thank you ya sudah mengingatkan. Kita harus saling mengingatkan memang untuk kebaikan ya. Tapi aku nggak pernah loh menghujat. Apalagi yang mau dihujat itu Roh Kudus, Tuhannya kalian. Enggak lah ya. Atau Namburu nggak mengerti yang seperti apa menghujat atau menghina-hina atau mencaci ini. Kasih contoh ya. Inilah dulu, coba baca ya, kewaskan badanku, Namburu. Nah ini baru namanya, udah bukan menghujat lagi sih namanya ini, kurasa udah luar biasa ngeri nih ya kan kalimat ini. Oke. Jadi sangat pantang itu menghujat. Kita nggak boleh merasa diri kita lebih benar dari orang lain, mau itu beda suku, mau itu beda kulit, beda status ekonomi dan segalanya, nggak boleh kita menghujat ya kan. Gak ada yang bisa memantaskan itu untuk menghujat atau menghina ya kan? Jadi ketika aku tidak percaya ataupun tidak yakin dengan keyakinan Namburu, itu bukan menghujat namanya. Jadi ketika aku membalas komentar yang menyerang keyakinan aku, yang bilang kau begini, agamamu seperti ini, kau begitu, jadi ketika aku katakan yang benar, aku berikan, aku tunjukkan bukti-bukti, itu bukan menghujat namanya Namburu ya. Jadi menurut keyakinan aku ini, aku nggak takut dengan ancaman si Namburu ini, hukumannya ngeri kalau Tuhan Yesus murka gitu. Enggak, aku justru
yakin dan percaya kalau Yesus itu melihat aku sekarang, karena aku kan nggak pernah menghina Yesus, justru aku memuliakannya. Kami memuliakan semua nabi loh sebagai utusan Tuhan itu, ya kan? Karena semua apa yang dibawakan mereka, yang diajarkan semua sama, supaya kita kembali ke fitrahnya, hanya beribadah kepada satu Tuhan itu, dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, memperbaiki hubungan dengan Tuhan kita, yaitu Allah yang Esa itu, gitu kan. Justru kalau Yesus lihat aku seperti ini, pasti dibilang, good job Butet, katanya. Betul, itu maksud aku Butet, katanya. Tuhan kita itu satu Butet, Tuhanmu sama Tuhanku sama Butet, gitu kata Yesus. Itu keimananku. Kalau si Namburu nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak ku bilang Namburu menghujat, ya. Thank you. Halo Biel, lihat Sleman datang ke rumah, pergi sekolah Sleman udah habis. Nanti Sleman mau datang ke sini, dikasihnya emas. Lihat, ini nama Sleman, S-O-L. Bagaimana dengan perbuatan Muhammad yang bolak-balik kawin, bahkan menantunya sendiri diembak juga, Mesias 26. Jadi mohon maaf teman-teman, aku mengangkat komentar ini bukan untuk membuat kegaduhan atau kerusuhan, enggak. Aku yakin kalau teman-temanku yang terlahir dari Islam dari lahirnya itu pasti terluka atau merasa marah dengan komentar ini. Tetapi tidak dengan diriku, Cinta. Karena pemikiran seperti ini dulu ada pada diriku juga. Mohon maaf ya kan. Aku justru bukan marah atau benci sama beliau ini. Aku merasa bersalah, aku merasa iba gitu loh. Aku yakin Mesias 26 ini nggak jauh-jauh nih tahun lahirnya dari aku. Kalau nggak 70-an, 80-an. Kalaupun dia belakangan lahirnya dari angka yang kau sebut tadi, itu berarti ininya yang terbelakangan. Jadi dulu kami memang teman-teman yang dari seberang ya kan, di kumpulan kami dulu, banyak informasi yang kami dapat, fitnahan lah ya, mengenai agama ini, mengenai Nabi, yang sangat ngeri-ngeri gitu loh. Aku nggak tahu bagaimana itu berawal dulu, dari siapa awalnya, tetapi itulah informasi yang kami dapat. Dan zaman dulu itu nggak seperti sekarang, informasi mudah diakses ya kan, internet gampang, buku-buku ya gampang kita dapatkan, sehingga apa yang dicekoki di pikiran kita itulah yang berkembang gitu, itulah yang masuk, yang kita serap seperti itu. Nah, padahal ya, aku mau membuka sedikit supaya mana tahu bermanfaat gitu. Kalaulah dia tahu, dia nggak akan berucap ya bahwa Nabi Muhammad kan tidak punya menantu perempuan yang asli. Ya, itu kan anak angkat. Bahkan Ibunda Zainab ini kan sebenarnya kalau dari segi pertuturan paribannya sebenarnya ya kan. Ini justru setelah aku baca semua kisah-kisah Nabi, dari mulai istrinya yang pertama sampai dengan yang terakhir, bagaimana proses-proses itu udah aku baca semua. Aku merasa itu, wah, kok salah kali lah dulu pemikiran-pemikiran yang ditanamkan itu gitu loh. Beliau membebaskan budak ya, menjadikannya anak angkat. Luar biasa akhlaknya ya, mulia sekali gitu loh. Nah, jadi mantan suaminya Zainab itu budak yang diangkat, yang dibebaskan dari perbudakan, dijadikan anak angkat, namanya Zaid bin Haris, Cinta. Jadi bagaimana ya, kita nggak bisa memaksakan, memang tidak bisa memaksakan. Kalau bukan karena dari hati yang bersih, kalau memang sudah ada kebencian apapun itu, akan tetap dia berucap yang tidak baik itu. Cuman yang mau aku sampaikan di sini, Mesias 26, alangkah baiknya dirimu imanilah ya kepercayaanmu, cintailah agamamu, cintai nabi-nabimu, cintai Tuhanmu, tanpa kau harus membenci, tanpa kau harus menghujat atau memfitnah nabi atau agama orang lain yang tidak kau tahu kebenarannya. Begitu, supaya kita sama-sama enak gitu loh. Yang beragama ini harus tampak juga lah dari perbuatan, dari bicara kita ya kan. Bukan hanya aku agama kasih, aku agama damai, aku agama kasih kata orang Kristen, tapi nggak tertulis, nggak tampak kasih itu. Aku agama damai kata Islam, tapi nggak tampak damai itu gitu loh maksudnya ya kan ya.
belajarlah yang banyak. Thank you.